Good morning, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Math for Fun, matematika menjadi menyenangkan. Pertama-tama, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini agar dapat membagikan dan kalian dapat menikmati semakin banyak video berkaitan tentang pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang polinomial, khususnya subbab teorema faktor. Mari kita simak video berikut ini. Suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Membagi habis di sini berarti sisa pembagiannya sama dengan 0. Kan terdapat suatu polinomial fx dibagi habis oleh polinomial lain yaitu x min k. Maka x min k dikatakan sebagai faktor dari fx dan dapat dituliskan fx sama dengan x min k kali hx, di mana hx merupakan hasil pembagiannya. Nah, untuk lebih memahami maksud dari penjelasan tadi, mari kita ingat kembali materi persamaan kuadrat yang sudah kalian pernah pelajari waktu sekolah menengah pertama terkait cara mencari akar dari persamaan kuadrat. Salah satu cara atau metode yang digunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat adalah faktorisasi. Misalkan, sebuah persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Sesuai dengan yang sudah kalian pelajari waktu SMP, sehingga dengan metode faktorisasi kita peroleh x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x tambah 3 kali x tambah 2. Dari situ kita dapat lihat bahwa faktor-faktor dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 adalah x tambah 3 dan x tambah 2. Dan jika kita definisikan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka polinomial x kuadrat tambah 5x tambah 6 dibagi habis oleh x plus 3, maka dapat dikatakan bahwa x plus 3 adalah faktor dari x kuadrat tambah 5x tambah 6. Dan dapat kita tuliskan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan x tambah 3 kali x tambah 2, di mana x tambah 2 lah yang merupakan hasil pembagiannya. Sebelum kita menentukan faktor dari suatu polinomial, maka pertama-tama kita perlu memahami teorema faktor berikut ini. Diketahui fx suatu polinomial dan k suatu konstanta, x kurang k faktor dari fx jika dan hanya jika nilai fk sama dengan 0. Dari teorema tersebut dapat kita lihat bahwa teorema berlaku dua arah karena terdapat kata jika dan hanya jika. Berarti bisa berlaku dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Jadi berikut pembuktiannya. Dalam pembuktian, kebenaran teorema tersebut dilakukan secara dua tahap karena terdapat kata jika dan hanya jika yang berarti harus dibuktikan secara dua arah. Pertama adalah pembuktian dari kiri ke kanan. Jika x min k faktor dari fx, maka nilai fk sama dengan 0. Kita ketahui bahwa x min k adalah faktor dari fx. Dan berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka sisa pembagian fx oleh x min k, karena x min k adalah faktornya, adalah 0. Dan dapat kita tuliskan fx sama dengan x min k kali hx, dengan hx merupakan hasil bagi dari fx dibagi x min k. Kemudian ketika x sama dengan k kita substitusikan ke persamaan, maka diperoleh fk sama dengan k min k kali hk. K min K menghasilkan 0 kali HK hasilnya sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa
Jika X min K faktor dari Fx, maka nilai dari Fk itu sama dengan 0. Yang kedua, pembuktian dari kanan ke kiri. Jika Fk sama dengan 0, maka X min K merupakan faktor dari Fx. Oke, dari sana yang kita ketahui adalah nilai Fk sama dengan 0. Berdasarkan teorema sisa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, Fk adalah sisa pembagian Fx oleh X min K. Dapat kita tuliskan Fx sama dengan X min K kali Hx tambah Fk. Fk di sini sama dengan 0 sesuai dengan apa yang diketahui, sehingga kita ganti atau kita substitusi Fk sama dengan 0 dan kita peroleh Fx sama dengan X min K kali Hx. Diperoleh bahwa Fx merupakan hasil kali X min K dengan suatu polinomial Hx. Yang dapat kita katakan bahwa X min K merupakan faktor dari Fx. Jadi terbukti bahwa jika nilai Fk sama dengan 0, maka X min K adalah faktor dari Fx. Itulah pembuktian dari teorema faktor. Jadi untuk lebih memahami penggunaan pembuktian dari teorema faktor, perhatikanlah soal berikut ini. Diketahui suatu polinomial Fx sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 16X plus 20 habis dibagi oleh X min 5. Buktikanlah pernyataan tersebut. Jadi untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita buktikan melalui dua tahap. Yang pertama dari kiri ke kanan. Jika X min 5 adalah faktor dari Fx, maka nilai F5 sama dengan 0. Dari sana, kita ketahui bahwa X min 5 faktor dari Fx. Maka sisa pembagian Fx oleh X min 5 adalah 0 berdasarkan definisi yang sudah kita peroleh pada materi sebelumnya. Dan dapat dituliskan Fx sama dengan X min 5 dikali Hx, dengan Hx adalah hasil pembagiannya. Kemudian untuk X sama dengan 5 diperoleh sebagai berikut. F5 sama dengan 5 min 5 kali H5. Mana 5 min 5 itu 0, kali H5 sama dengan 0. Jadi dari sana terbukti bahwa jika X min 5 faktor dari Fx, maka nilai F5 sama dengan 0. Pembuktian kedua, jika F5 sama dengan 0, maka X min 5 adalah faktor dari Fx. Dari pernyataan tersebut kita ketahui bahwa nilai F5 sama dengan 0. Berdasarkan teorema sisa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, F5 adalah sisa pembagian dari Fx oleh X min 5. Sehingga diperoleh persamaan Fx sama dengan X min 5 kali Hx tambah F5. Dengan F5 sama dengan 0 yang kita substitusikan ke persamaan, diperolehlah Fx sama dengan X min 5 kali Hx. Dari sana diperoleh Fx adalah hasil kali dari X min 5 dengan suatu polinomial yang kita anggap adalah Hx. Berarti X min 5 merupakan faktor dari Fx. Jadi terbukti jika nilai F5 sama dengan 0, maka X min 5 merupakan faktor dari Fx. Contoh soal selanjutnya, yaitu menentukan faktor-faktor dari suatu polinomial. Misalkan terdapat suatu polinomial X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 14X plus 24. Misalkan Fx sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 14X tambah 24. Jika X min K adalah faktor-faktor dari Fx, maka K adalah salah satu dari nilai plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, dan plus minus 24. Angka-angka tersebut didapatkan dari faktor konstanta fungsi polinomial tersebut, yang kalau kita lihat pada soal konstantanya adalah 24, sehingga faktor-faktor dari 24 adalah angka-angka yang sudah disebutkan tadi. Dari sana kita harus menyelidiki terlebih dahulu untuk menentukan faktor dari Fx, sehingga kita selidiki terlebih dahulu faktor mana yang menyebabkan fungsi tersebut sama dengan 0.
Untuk menyelidiki faktor-faktor mana yang menyebabkan fx sama dengan 0 dapat diselesaikan menggunakan dua metode, bisa melalui substitusi kebersamaan atau menggunakan metode Horner. Di sini akan dijelaskan dengan menggunakan metode Horner. Kita pilih salah satu angka, yaitu x sama dengan min 1. Perhatikan hasil Horner berikut ini. Dari hasil Horner tersebut dapat kita peroleh bahwa sisanya sama dengan 0. Yang berarti f-1 itu sama dengan 0. Maka x plus 1 merupakan salah satu faktor dari fx karena berhasil mendapatkan sisa atau f-1 yaitu 0. Dari skema Horner yang sudah kita lakukan, kita peroleh bahwa hasil baginya atau misalkan kita lambangkan dengan gx itu sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 10x tambah 24. Nah, untuk mencari faktor-faktor lainnya, kita tidak perlu menghorner menggunakan persamaan di awal. Cukup menggunakan hasil pembagian yang sudah kita dapatkan dari Horner pertama, yaitu adalah gx tadi. Kemudian, kita pilih kembali nilai faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Misalkan kita pilih adalah x min 4 atau x sama dengan 4. Jadi perhatikan skema Horner berikut ini. Jika persamaan gx di Horner terhadap 4 diperoleh sisa 0. Ini berarti bahwa g4 sama dengan 0, maka x min 4 merupakan salah satu faktor dari fx juga. Kemudian untuk mencari faktor lainnya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan hasil pembagian kedua, yaitu adalah x kuadrat plus x min 6. X kuadrat plus X min 6 jika kita faktorkan dengan faktorisasi persamaan kuadrat biasa, kita peroleh faktor yaitu X plus 3 dan X min 2. Dari sini kita sudah memperoleh keempat faktor dari polinomial tersebut. Yang pertama adalah X plus 1, kemudian ada X min 4 dan X plus 3 dan X min 2. Jadi dapat kita simpulkan faktor-faktor dari X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat plus 14X tambah 24 adalah X plus 1, X min 4, X plus 3, dan X min 2. Jadi sekian pembahasan kita kali ini tentang teorema faktor yang merupakan salah satu submateri dari polinomial. Jangan lupa like, subscribe untuk terus melihat perkembangan video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Sekian materi yang dapat disampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung perasaan. Sampai jumpa dan have a great day.